Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfianita Fahira Yamin, NIM 230130301, Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram, mata kuliah Komputasi Matematika. Di sini saya mendapatkan materi bangun datar, di mana bangun datar adalah bentuk dua dimensi tidak berdimensi yang memiliki permukaan datar dibatasi oleh garis lurus atau lengkung dan hanya memiliki panjang dan lebar. Nah, seperti yang dilihat tadi sebelum sintaknya, lalu saya peran. Nah, seperti ini sintaknya. Sintaknya itu seperti ini, sangat panjang karena saya memiliki 10 contoh bangun datar di sini. Jika kita memilih angka 1, maka akan keluar persegi. Nah, kita suruh dimasukkan sisinya. Nah, sisinya ini nanti dia akan langsung mencari keliling dan luasnya. Kan jika kita tahu sisinya, maka kita akan mendapatkan luas dan kelilingnya. Seperti ini misal. Nah, di sana sudah didapatkan luas, keliling dan juga gambarnya. Sekarang lanjut untuk selanjutnya, misal kita mau lanjut atau tidak, kita tinggal masukkan Y, maka dia akan memulai program lagi. Sekarang kita masuk lagi, kita mau ambil panjangnya 7. Nah, di sini kan kita masuknya ke persegi panjang. Nah, sudah didapatkan luas dan juga keliling serta gambarnya. Di sini kita tinggal masukkan berapa yang diketahuinya sehingga kita akan dapatkan hasilnya dan juga gambarnya. Mau lanjut Y, tekan ulang programnya. Terus kita akan masuk nomor 3 ke segitiga. Kita diketahui alasnya berapa, misal kita taruh 12. Terus tingginya berapa, kita taruh, masukkan nilainya. Sampai semuanya diketahui dan masuk ke dalam rumus, ditemukan luas, keliling serta gambarnya seperti ini. Nah, di sana ada luas bangun cukup besar karena di sana inputnya itu menggunakan if else untuk membuktikan bahwa bangun datar itu besar atau kecil. Nah, ini akan saya lanjutkan untuk contoh setiap dari bangun datar yang saya buat di sintak itu sampai 10, itu sampai segi 6 beraturan. Nah, di sini saya sudah akan memasukkan semuanya dari contoh 1 sampai contoh 10-nya. Kita akan masukkan setiap nilainya, lalu akan didapatkan luas dan juga keliling serta gambarnya. Jadi kita perlu mengetahui berapa berapa panjangnya ataupun sisinya, sehingga kita akan mendapatkan luasnya berapa, kelilingnya berapa, serta akan mendapatkan gambarnya. Jadi pemrograman yang saya buat ini sudah tertera cara menentukan luas dan keliling yang ada pada bangun datar yang sudah saya contoh dari persegi sampai segi 6 beraturan tersebut. Jadi sekarang kita tinggal memasukkan berapa sisinya, berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya, berapa diagonalnya, sehingga nanti langsung ketemu luas sama kelilingnya, serta kita juga akan mendapatkan gambar grafiknya atau gambar bangun datarnya.
Jadi inilah beberapa gambar yang telah kita buat tadi. Nah, ini sudah sampai 10 ya. Terus kita akan lanjut untuk membahas tentang penjelasan sintak-sintak yang saya buat tadi. Yang panjang tadi yang berada di M-file-nya. Nah, yang ini, setiap ini saya akan jelaskan sekarang. Bukan setiapnya, tapi kan setiap terperinci while itu apa, display itu apa, CLC itu apa. Sekarang saya akan menjelaskan. Dan inisialisasi awal dan perulangan program yang ada di sintaks satu itu ada kan CLC dan juga clear itu berfungsi untuk membersihkan common window. Clear itu menghapus semua variabel yang ada di workspace. Sedangkan while and itu selama pengguna menjawab Y, maka program akan mengulang. Lanjut untuk menampilkan menu pilihan di disk. Display itu berfungsi untuk menampilkan teks ke layar. Ini bagian tampilan menu bangun datar. Dan di sana ada program menentukan luas dan keliling bangun datar. Nah, disk pertama itu ada persegi dan seterusnya. Lalu ada validasi pilihan bangun. Di sana ada input dalam kurung itu meminta user memasukkan angka. Disuruh kita untuk memasukkan angka di sana. Nah, while di sana untuk berulang, while itu kan fungsi untuk mengulang. Nah, while di sana itu mengecek apakah input valid. Kalau dia tidak valid, maka dia akan ulang. Disuruh input nilai yang valid. Nah, angka yang valid. Jika tidak valid, user diminta mengulang sampai benar. Lalu ada switch case untuk menangani setiap bangun. Ada switch case pertama kan saya di itu tuh dijelasin ada untuk persegi. Nah, di sana kita disuruh milih mau memprogramkan persegi atau apapun. Di sana ada 10 bangun datar. Jadinya kita harus memilih switch case, yaitu kita memilih salah satu untuk supaya kita tahu penjabaran keliling sama luasnya itu yang mana. Nah, kita pilih persegi, nanti keluar rumus dan juga jawabannya. Nah, dimana fungsi switch itu adalah memilih kasus berdasarkan nilai P, sedangkan case itu menangani logika untuk masing-masing pilihan bangun. Ini tuh berfungsi supaya program kita itu menjadi rapi. Lalu ada input dan validasi sisi bangun. Itu ada meminta memasukkan ukuran sisi. Nah, while di sana itu berfungsi untuk sama seperti tadi, kalau tidak valid dia akan ulang, kalau dia valid baru dia akan berjalan. Nah, di sana input masukkan panjangkan sisi. Nah, di sana itu udah masuk rumusnya kan, biar dia menemukan hasil keliling dan juga luasnya. Lalu ada perhitungan luas dan keliling di setiap sintaks dari bangun datar. Nah, di sana ada seperti tanda gunung gitu. S itu artinya pangkat 2. Adapun bintang itu untuk menyatakan perkalian biasa. Lalu SQRT itu maksudnya itu adalah akar kuadrat untuk bangun seperti segi 6 dan lain-lainnya. Lalu ada terus tampilan hasil dan rumus. Di sana ada printf dalam kurung itu fungsinya menampilkan teks dan hasil hitung ke layar ke common window. Ada juga %2f itu fungsinya untuk format desimal 2 angka di belakang koma. Nah, supaya tidak error. Ini juga saya menggunakan logika if else. If else itu berfungsi untuk mengevaluasi apakah luas bangun besar atau kecil. Untuk sintaks saya ya, di sini if else itu berfungsi untuk mengevaluasi apakah luas bangun besar ataupun kecil. Nah, di situ nanti kalau kita ada masukkan layar, kalau udah ketemu keliling sama luas, nanti dia bakalan bilang kalau ini tuh bangunnya itu kecil ataupun besar. Lalu menampilkan gambar bangun datarnya. Di sini ada line space dalam kurung itu membuat array sudut, itu fungsinya. Adapun cos dalam kurung dan juga sin dalam kurung itu sebagai koordinat bentuk melingkar, misal untuk segi banyak. Adapun fill itu untuk menggambarkan bentuk 2D. Ada title untuk memberi judul. Axis equal itu menyamakan skala sumbu X dan juga Y. Nah, grid on untuk menyalakan grid di plot atau untuk supaya kelihatan gambarnya itu.
Adapun sintaks bilang ulang, input ingin menghitung bangun lain dalam kurung y or yes or not, petik-petik kayak gitu. Itu fungsi itu meminta pengguna apakah ingin menghitung lagi. Nah, petik itu artinya input berupa teks atau string. Terus kalau jawab y, programnya akan ulang lagi dari awal. Terus kalau bilang n itu enggak, berarti langsung tulisannya nanti terima kasih sudah menggunakan program ini. YN itu singkatan dari yes or no. Terakhir ada candidates itu menambahkan teks di layar di command window-nya. Di sana dibilang terima kasih sudah menggunakan program ini. Itu kalau kita menjawab n di pengulangannya itu. N itu kan not, jadinya kita nggak mau lagi ngerjain sesuatu. Jadinya di sana program udah selesai. Jadi kita akan ulang dari awal lagi. Itu. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You cling to your papers and pens, wait until you're like me again.